إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الراشدين وارض عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرفع البرية قدرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Ma'asyiral muslimin, saudaraku jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang dianugerahkannya kepada kita dalam setiap perjalanan hidup yang kita nikmati dan kita jalani. Semuanya adalah karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan dengan berbagai nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dengan perjalanan hidup yang kita lalui bersama dari waktu demi waktu berjalan, menghantarkan kita menjadi manusia yang kian bertakwa, menghantarkan kita semua menjadi manusia yang kian amal baik dan soleh kita semakin baik dan semakin diterima, mendapat ridho sekaligus bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ma'asyiral muslimin, perkenankan saya pribadi selaku khatib dalam kesempatan Jumat ini berwasiat kepada para hadirin sekalian, terkhusus kepada diri pribadi yang masih dengan penuh kekhilafan ini. Mari kita untuk tidak henti-hentinya selalu berupaya menjaga bahkan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita perisai diri kita dengan takwa ini, apapun kehidupan yang kita jalani adalah ketenangan, ketentraman yang selalu kita rasakan di dalam jiwa kita. Tidak membuat kita lupa manakala kita mendapatkan nikmat, manakala kita mendapatkan nikmat kesehatan, kita bersyukur. Apalagi manakala diberikan Allah ujian, kita mampu melewati dengan penuh keikhlasan, dengan penuh dengan kesabaran. Maka berbahagialah bagi siapapun yang selalu membentengi dirinya, memperisai dirinya dengan takwa. Dan kita berharap kita pun termasuk di antara orang yang beriman, yang siap dan selalu membentengi diri kita dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jemaah sekalian, saudaraku rahimakumullah, satu di antara pesan yang pernah tertulis minal kitabil hikam Imam Ahmad ibnu Athaillah, bismillahirrahmanirrahim, ma nafa'al qalba syai'un mislu uzratin yadkhulu biha midana fikrah. Yang maknanya adalah tidak ada sesuatu yang sangat berguna bagi hati atau jiwa sebagaimana menyendiri untuk masuk ke dalam medan tafakur. Bahkan dalam penjelasan lain, Rasulullah SAW menyebutkan tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanah. Sejenak seseorang bertafakur itu lebih baik daripada orang yang 70 tahun dia beribadah tetapi tidak ada tafakurnya. Ma'asyiral muslimin, pesan yang ditulis oleh Imam Ahmad ibnu Athaillah di dalam Kitabul Hikam ini memberikan
isyarat kepada kita bahwa pentingnya kita beruzlah. Beruzlah itu maknanya adalah menyembunyikan. Bersembunyi bukan berarti melarikan diri dari kehidupan nyata, tetapi memberikan suatu inspirasi bagi seorang hamba manusia yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, adanya uzlah. Mengasingkan diri bukan berarti harus tinggal di hutan, hidup sendirian lalu meninggalkan masyarakat, tetapi ma'asyiral muslimin, mengheningkan diri bisa saat di dalam kesunyian malam hari, tatkala kita lepas dari ibadah kita lalu kita berzikir, bertafakur, bahkan mengingat diri kita. Bahkan disebutkan man arafa nafsahu arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Mengapa ma'asyiral muslimin kita perlu bertafakur? Bagaimana kita melihat diri kita yang dulu kita tidak pernah menyangka bahwa kita ini akan ada di dunia ini, lalu saat ini kita ada. Dilahirkan melalui perantara orang tua kita dan berbeda-beda dengan kondisinya. Ada orang tuanya yang pejabat, ada orang yang biasa, bahkan ada juga orang tua kita yang mungkin warga biasa, atau kita termasuk terlahir sebagai anak yatim dan kita tidak pernah tahu bagaimana yang Allah takdirkan kepada diri kita. Maka ma'asyiral muslimin, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanah. Orang yang bertafakur sejenak dengan mengingat dirinya, asal muasalnya dari mana, diciptakan untuk apa dan untuk siapa dan mengapa, nilai ibadahnya bahkan bisa menghalangi orang yang ibadah selama 70 tahun tanpa dia ada tafakurnya. Ma'asyiral muslimin, saudaraku jamaah salat Jumat rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa orang di dalam hidup itu perlu tahu tentang tujuan hidupnya, bukan sekedar makan tidur saja atau cukup menikah saja, tetapi adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya ada cerita Ibrahim bin Adham yang termasuk orang yang kaya di masa itu. Tidak ada pekerjaan lain kecuali dia ini selalu berburu binatang. Hingga suatu ketika di dalam perjalanannya sampailah di hutan, ada khatib. Khatib itu bahasanya adalah ada suara tetapi tidak ada orang yang berbicara. Suara itu menyebutkan, sebenarnya untuk apa engkau diciptakan? Apakah cukup dengan selalu berburu yang demikian? Maka ma'asyiral muslimin, Ibrahim bin Adham ini lalu menoleh ke belakang dan berlari meninggalkan hutan tersebut. Menjadi tafakurnya, lalu dia mengenal bahwa tujuan dia hidup bukan sekedar berburu saja, tetapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya ketika kita melihat Al-Quran surah Ad-Dariyat di dalam ayat ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Bukan kita balik ma'asyiral muslimin, kita bekerja mencari uang, bahkan dari pagi sampai sore, setelah sore kadang sudah malam kita lanjut lagi bekerja, sibuk dengan urusan duniawi, tetapi melupakan tujuan utama dan pokok kita, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang seyogianya kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu pakaian, tetapi pakaian dan tubuh kita yang sehat itu tujuannya adalah untuk memopang supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dibalik, atau jangan sampai kita keliru, kita pontang-panting dengan sibuk urusan duniawi, tapi kita lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan ma'asyiral muslimin, apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah ini dengan tafakkur itu menjadi bagian dari riyadhah untuk mencapai titik nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Titik mencapai manisnya seorang hamba bisa menikmati manisnya ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan main, bahkan bisa menjadi orang yang zuhud, hidup sederhana tanpa membanggakan diri, menerima dengan apa yang ada itu adalah qanaah, dan hatinya akan selalu bergembira. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah selalu tulus ikhlas menerima. Dan inilah ma'asyiral muslimin, tiada lain apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah ini menjadi riyadhah bagi seseorang agar lebih dekat dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupannya akan dinikmati dengan penuh kemanisan, kebahagiaan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak ingin dekat dengan Allah? Siapa yang tidak ingin ibadahnya diterima? Pasti kita pun orang yang beriman berharap ibadah diterima dan selalu mendapatkan kenikmatan kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ada seorang murid bertanya kepada sang gurunya, bagaimana bisa merasakan manisnya ibadah di hadapan Allah. Pesannya tiada lain, ma'asyiral muslimin, sang guru tersebut menyampaikan, janganlah engkau berlebihan di dalam mencintai dunia. Ma'asyiral muslimin, inilah kehidupan dunia, dan memang saat ini kita berada di dunia. Maka wajar kita hidup di dunia, dan kadangkala hawa nafsu kita tergelincir untuk selalu merasa terus menggali, bahkan merasa kurang. Sudah punya ini, ingin punya itu terus dan terus, ingin meningkatkan kualitas uang kita, bahkan pangkat kita. Ini adalah manusiawi. Tapi ma'asyiral muslimin, sekali lagi, kalau kita sudah terjatuh dengan hal yang seperti ini lalu kita lupa, maka kita akan lupa meninggalkan, kita akan tidak ingat lagi sesungguhnya kita beribadah kepada Allah itu harusnya ada kenikmatan, rasa manis di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, saudaraku jamaah salat Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita diberikan hidayah dari Allah. Meskipun kita berada di kehidupan yang ramai, tidak mungkin juga kita meninggalkan masyarakat. Kita lalu harus hidup sendirian di hutan misalnya. Kita bisa mengasingkan atau berhuzrah. Manakala orang terlelap tidur, kita bangun berqiyamul lail, kita berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi bagian orang yang mendapatkan kebahagiaan manakala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya ma'asyiral muslimin, ingin mengukur sejauh mana manisnya ibadah kita kepada Allah tatkala kita sepi dan tatkala dalam keramaian. Bagaimana kondisi kita? Apakah tatkala kita ramai saja kita tekun beribadah, lalu tatkala dalam keadaan sepi kita susah untuk beribadah? Maka pertanyaannya, manis ibadah kita belumlah sempurna. Tapi manakala di ramainya orang kita biasa saja, dan tatkala sendirian di kesunyian kita menikmati dan semakin menikmati di dalam ibadah kepada Allah, maka mudah-mudahan seseorang dan hamba tersebut sudah merasakan nikmatnya untuk mendapatkan manisnya di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, saudaraku jamaah salat Jumat rahimakumullah, inilah pesan yang kami sampaikan sebelum khutbah dalam kesempatan Jumat ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi pemahaman dan pembelajaran yang disampaikan oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikmah yang ke-12 ini menjadikan pelajaran berharga bagi kita untuk selalu bertafakur bagaimana kita bisa memposisikan diri kita, bagaimana ibadah kita semakin diterima dan sekaligus semakin kita menikmati untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah ridha, Allah selalu membimbing dan memberikan hidayah kepada kita sehingga apapun kehidupan kita selalu di dalam
naungan ridha dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arfa'ul bariyati qadra. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah ittaqullaha la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أحيينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا جنة مع الإيمان. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولكم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. Allah